Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas si Redmi Note 10S ini apakah masih worth it di awal tahun 2022 ini, teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja bahas ya. Untuk si Redmi Note 10S ini di sini sudah menggunakan versi MIUI terbaru, yaitu di versi MIUI 12.5.6 yang enhanced. Oke. Dan juga di sini untuk si Redmi Note 10S ini sudah menggunakan patch keamanan terbaru ya. Oke, dan di sini masih belum ada update terbaru lagi. Seharusnya di tahun ini ya, di awal tahun 2022 ini ataupun Februari nanti, ini sudah ada update terbaru. Mudah-mudahan sama ya, ini di sini sudah menggunakan versi MIUI 12 nanti dan MIUI 13, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini untuk versi patch keamanannya sudah di terakhir ya. Nah, ini build terakhirnya dan sekarang ini kita masih menunggu update untuk si Redmi Note 10S ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di bagian keamanannya nih, teman-teman ya. Nah, di sini di bagian keamanan ini sudah di bulan Agustus, tapi ya belum ada update terbaru seperti di Poco X3 Pro, itu sudah di bulan Desember. Dan di sini untuk patch keamanannya sudah di 2021 bulan 10 atau patch terakhir. Kita jadi tinggal nunggu saja nih ya update terbaru untuk si Redmi Note 10S ini, teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman di sini yang mau membeli ya si Redmi Note 10S ini wajib simak dulu karena di sini nanti saya akan coba tes performa, gaming, kamera, teman-teman ya. Wajib disimak. Oke, selanjutnya di sini kita coba bahas di Antutu Benchmark versi 9. Di sini saya belum uji nih teman-teman untuk Redmi Note 10S ini, nanti kita lihat berapa skornya. Dan di sini untuk si Redmi Note 10S ini masih belum support untuk mode performa di baterai. Tidak sama seperti di Poco X3 Pro ataupun Poco X3 NFC. Oke, di sini langsungnya kita coba tes teman-teman ya, dan di sini juga saya coba skip ya karena memang ini untuk tesnya Antutu ini agak sedikit lama. Jadi di sini saya skip sampai nanti kita coba lihat hasilnya di akhir berapa. Untuk rendering lihat ya, untuk gambar, blur dan lain sebagainya ini udah cepet banget, keren teman-teman ya di Redmi Note 10S ini. Nah, ini untuk kualitas gambar dan ini untuk kualitas gambar 4K. Keren ya ini teman-teman. Dan kita coba lihat di sini hasilnya berapa. Oke, kita mendapatkan di 320 ribuan untuk Antutu benchmarknya, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat di bagian CPU ya, itu sudah cukup besar sih ya, 87 ribuan untuk kelas mid range ini, dan dengan harga di 2 jutaan ini sudah worth it banget teman-teman ya, seperti itu kalau menurut saya. Tapi tergantung selera juga sih ya. Dan di sini kita coba lihat di bagian GPU yaitu udah OpenGL ES 3.1 dan plus AEP. Nah, untuk di Vulkan dan juga untuk di Vulkan yang bawah ya, Terracotta dan juga Swordman ini kalau misalkan kita bandingkan dengan Poco X3 Pro ini masih di bawahnya ya. Kalau di Poco X3 Pro itu 2 kalinya si Redmi Note 10S ini untuk performa, teman-teman. Seperti itulah ya intinya. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan coba tes di GPU Mark Benchmark, teman-teman. Oke, di sini kita coba lihat di GPU Mark Benchmark dan ternyata di sini untuk skornya itu masih di bawah Poco X3 NFC ya. Untuk Redmi Note 11 ini skornya di 1.140.000. Oke, tidak berlama-lama langsung aja kita coba cek ya. Kita start di sini, kita coba lihat FPS minimum, FPS maksimum dan rata-ratanya, teman-teman. Oke, kita coba lihat di sini FPS minimum kita bisa mendapatkan di 129, 114 ya. 114 dan ini masih terus turun. Oke, di 93. Kemudian FPS maksimumnya di sini di 255 dan untuk FPS rata-ratanya di 138. Nah, kalau menurut saya ini masih oke lah ya, masih worth it banget untuk rendering ataupun untuk menjalankan sebuah game, teman-teman. Ini udah keren banget. Oke, untuk di GPU Mark benchmarknya ya. Oke, selanjutnya di sini saya coba tes CPU throttling. Nah, di sini kita akan coba lihat nanti apakah banyak throttlingnya ya teman-teman, dan di sini saya juga percepat karena pastinya akan lama untuk tesnya. Di sini saya coba 5 menit ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini ya, itu ada yang kuning, itu mulai ada throttling tapi nggak sampai merah ya. Nah, ini jauh berbeda seperti di Poco X3 Pro, tapi ya ini kalau menurut saya udah oke lah ya untuk di Redmi Note 10S. Mari kita lihat di sini skornya. Untuk maksimum kita mendapatkan di 138, rata-rata di 131 dan minimum di 112. Nah, kalau menurut saya ini udah lumayan lah teman-teman ya. Meskipun kalau dilihat dari skor ini jauh di bawah Poco X3 Pro ya. Poco X3 Pro itu hampir 200 ya untuk skor paling maksimumnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya untuk di CPU throttling. Ya, oke. Jadi kalau menurut saya ini masih cukup lah atau masih worth it untuk performanya atau throttlingnya masih minim. Seperti itu, asalkan smartphone-nya dijaga suhunya.
Oke, selanjutnya di sini saya bahas ya untuk aplikasi security dan juga game turbo. Di sini saya sudah menggunakan aplikasi security versi terbaru di versi 6.0.2, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat ya di bagian aplikasinya. Kemudian kita coba di paling bawah, teman-teman. Di sini kita lihat di situ ada video toolbox ya atau kotak alat video. Kita coba lihat di sini dan untuk versi ini masih belum support smart toolbox, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang di sini kita coba lihat di bagian game turbo. Nah, untuk di game turbo, teman-teman, di sini kita coba lihat ya, sudah tidak ada bug dan kita bisa menambahkan game lewat mode horizontal ini atau mode mendatar ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian juga kita bisa masuk ke dalam mode settingnya. Nah, ini aman ya, sudah tidak ada bug. Dan kalau misalkan kita coba lihat di sini di setelan GPU setting, ini sudah seperti ini dan berbeda dengan GPU Adreno atau yang ada di Snapdragon, karena di Redmi Note 10s ini menggunakan MediaTek. Jadi seperti ini, teman-teman, itu ada MIP map LOD BIOS ya. Kalau misalkan di Snapdragon itu nggak ada. Kemudian di setelan tambahan untuk di MediaTek ini tidak support untuk visual yang ditingkatkan, tidak sama seperti yang ada di GPU Adreno ataupun di Snapdragon. Jadi seperti itu, teman-teman ya, untuk di bagian game turbonya. Oke, di sini nanti saya akan coba tes dua game saja, teman-teman ya, Genshin Impact dan juga PUBG Mobile. Nah, game ini sudah mewakili ya, teman-teman. Di sini saya nanti menggunakan settingan kualitas tinggi. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke Genshin Impact. Oke, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact dan di sini saya sudah mengaktifkan untuk FPS monitor. Nah, teman-teman, di sini kita coba lihat ya di bagian setting terlebih dahulu. Nah, ini saya menggunakan settingan seperti ini ya. Oke, di grafisnya itu ya terendah ya, rendah. Kemudian di situ saya set di 60 fps untuk di bagian gamenya, dan di sini kalau menurut saya sih ini sekitar berjalan di 40 sampai di 45 fps-an lah untuk game ini. Nah, kita coba lihat di sini untuk gameplay bertarungnya. Kalau menurut saya di sini masih worth it ya, ataupun masih oke lah ya, nyaman untuk bermain. Sama sekali ada sih ya frame drop ada, cuman itu minim sekali ya, sedikit lah seperti itu dengan menggunakan setelan seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini masih sangat enak banget untuk bermain game. Kita coba lihat di situ untuk efek-efeknya, api itu masih aktif semua, teman-teman ya. Jadi masih cukup asik untuk memainkan game ini, teman-teman, seperti itu. Oke, ya, ini mantep lah pokoknya untuk Redmi Note 10s ini, kalaupun misalkan mau dipakai gaming ya. Oke. Oke, di sini tadi saya sudah kurang lebih bermain selama 4 menitan, teman-teman. Kita coba lihat suhunya di sini. Oke, kita mendapatkan suhu di 44 derajat ya ini untuk si Redmi Note 10s ini. Oke, ini kalau menurut saya cukup hangat ya. Jadi ya seperti biasa, saran saya di sini kalau misalkan bermain game itu sebaiknya menggunakan fan cooler ataupun kipas ya, teman-teman, seperti itu, mau HP apapun gitu. Nah, ini ya suhunya tembus dapat di 45 derajat, teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ya, itu untuk game Genshin Impact. Kalau menurut saya masih sangat worth it untuk memainkan game di Redmi Note 10s ini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk di game PUBG Mobile. Di sini kita coba lihat ya, teman-teman, untuk di kualitas grafis ataupun di bagian setting. Nah, di sini untuk di bagian game turbo sendiri saya sudah menggunakan mode performa. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini untuk di bagian setting, di bagian grafis ya. Di sini saya menggunakan smooth extreme karena ini defaultnya untuk si Redmi Note 10s dan kita bisa mengaktifkan HDR Ultra, teman-teman. Ini untuk game PUBG Mobile, ini kualitas grafis ataupun performanya ini di atas Poco X3 NFC, teman-teman ya. Karena sudah support HDR Ultra ya. Seperti itu, dan juga bisa support Smooth Extreme seperti itu ya untuk game PUBG Mobile ini. Dan kita lihat untuk gyroscope dan lainnya ini sangat lancar banget, teman-teman. Ini kalau menurut saya untuk di game PUBG Mobile ini Redmi Note 10s atau pengguna atau pemain PUBG Mobile dan ingin membeli Redmi Note 10s ini sangat worth it banget karena sudah support seperti ini ya. Ini karena harganya juga sudah di 2 jutaan nih, teman-teman, untuk Redmi Note 10s ini ya. Ini udah worth it banget. Keren lah pokoknya kalau misalkan di sini ada user PUBG Mobile. Tapi tetap ya disarankan menggunakan fan cooler, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita coba tes kamera, teman-teman, mulai dari foto-fotonya. Oke, yuk langsung aja di sini kita simak foto-foto dan juga videonya, teman-teman.
Oke, teman-teman, di sini saya coba tes kamera si Redmi Note 10S. Di sini saya rekam di 1080p 30 fps. Nah, bagaimana ini untuk kestabilannya, teman-teman? Oke. Ya, ini kalau menurut saya sudah cukup stabil ya. Image stabilizernya juga aktif nih, teman-teman. Oke, ini udah keren banget ya. Sip. Nah, selanjutnya di sini kita coba untuk autofokusnya ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Keren ya tempat duduk ya. Pakai botol-botol nih. Oke. Autofokusnya cepat sih ya, karena ini objeknya agak susah. Nah, ini dia. Cepat ya untuk autofokusnya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman saya coba di 1080p 60 fps ya. Nah, cuman sayangnya di resolusi ini di 60 fps ini sepertinya untuk image stabilizernya tidak aktif, teman-teman. Jadi sedikit goyang-goyang ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita coba untuk autofokusnya. Oke. Oke, autofokusnya bagus, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini udah cukup stabil ya. Sip. Oke, teman-teman, di sini saya coba resolusi 1080p 30 fps di kamera ultra wide. Oke. Nah, di sini kalau menurut saya ini udah aktif ya untuk image stabilizernya. Udah stabil seperti ini. Cuman kualitas dari gambar, dynamic range dan lain sebagainya ini agak kurang menurut saya ya di resolusi ini, teman-teman. Tapi ini cukup stabil banget. Oke. Nah, kita coba ya sekali lagi sambil agak lari sedikit. Oke. Ya, ini stabil banget ya untuk ultra wide di resolusi 1080p 30 fps, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, di sini saya coba tes kamera depan. Ini resolusi 1080p 30 fps. Bagaimana untuk kestabilannya? Kalau menurut saya ini udah stabil banget ya. Nah, ini udah stabil. Oke. Dan di sini saya tanpa menggunakan mic tambahan lagi. Tapi ini udah cukup oke lah ya, cukup stabil. Kemudian dilihat dari warnanya juga keluar ya. Cuman memang di sini sedikit getar-getar ya. Tuh ya. Ini sedikit getar-getar kalau ada goyangan. Mungkin ini dari efek AS-nya ya, image stabilizernya. Yang kalau menurut saya sih ini masih belum stabil ya untuk kamera depan. Beda halnya tadi saya coba tes di kamera ultra wide-nya. Nah, tapi ini untuk di kondisi low light seperti ini ya. Ini saya di bawah pohon, teman-teman, tuh. Di bawah pohon, tapi ini untuk warna gambar saya sendiri ini masih terlihat jelas ya. Oke. Jadi kalau menurut saya seperti inilah ya hasil dari kamera depan si Redmi Note 10S. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita langsung saja masuk ke kesimpulan. Kalau misalkan Redmi Note 10S ini di awal tahun 2022 ini, kalau menurut saya kalau dilihat dari harganya ini masih worth it, teman-teman. Kemudian kalau dilihat juga dari desain ya, ini sangat kalau menurut saya elegan, keren seperti itu, teman-teman. Tipis, nggak sama seperti si Poco X3 Pro ataupun Poco X3 NFC, itu tebal, bezelnya pun menonjol. Kalau Redmi Note 10S ini kalau menurut saya udah oke lah, teman-teman ya, seperti itu kalau dilihat dari desain. Dan juga performanya nggak main-main, teman-teman. Sudah kita coba lihat tadi tes uji performa Antutu benchmark, GPU benchmark, lihat throttling, tes gaming, dan kamera. Nah, sayangnya kalau di kamera kalau menurut saya agak kurang ya di kamera nih. Teman-teman juga mungkin bisa menilai sendiri dari tadi hasil tes kameranya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait si Redmi Note 10S ini.
Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman di sini yang lagi cari smartphone 2 jutaan ataupun ya yang mau beli Redmi Note 10S. Mungkin di sini ada bayangan dulu nih bagaimana performa, bagaimana gamingnya, bagaimana kameranya. Nah, jadi ya mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.